Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Manhajis Salikin karya Syekh Al-Qusayyir hafizahullah taala, membahas kitab Manhajus Salikin karya Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, di mana kita sampai pada pembahasan panduan tata cara salat terkait masalah sujud, ya. Sebelumnya kita telah membahas dari berdiri, ruku', kemudian i'tidal. Sekarang kita menuju rukun salat berikutnya, yaitu sujud. Penulis Syekh Sa'di rahimahullah beliau berkata, "Tsumma yasjudu ala a'dha'ihi as-sab'ah." Kemudian orang yang salat tersebut dia bersujud di atas 7 anggota tubuhnya. 7 anggota tubuh. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, ala al-jabhah wa asyara biyadihi ila anfihi wal kaffain wal rukbatain wa atrafil qadamain." Muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota tubuh. Alal jabhah, di atas dahi." Tapi beliau kemudian menunjuk kepada hidung beliau sallallahu alaihi wasallam. Di atas dahi, kemudian di atas kedua telapak tangan dan kedua lutut dan ujung-ujung kaki. Berarti totalnya adalah 7, ya. 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, kemudian 2 ujung kaki. Itu totalnya berarti sudah 6. Kemudian ditambah kepala. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada hidung. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam menganggap itu sebagai satu bagian, gitu ya. Jadi dahi dan hidung dianggap satu bagian. Sehingga itulah 7 bagian, 7 anggota tubuh yang seseorang yang bersujud harus bersujud di atas 7 anggota tubuh tersebut. Akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadits Ibnu Abbas. Hadis yang baru saja kita baca itu muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa fil hadits ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jabha wal anfa utwan wahidan. Di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan dahi dan hidung sebagai satu anggota tubuh. Fayajibu 'alal musalli ay yad'a anfahu 'alal ardi kama yad'u jabhatahu. Maka wajib bagi seorang yang salat untuk meletakkan hidungnya di atas tanah sebagaimana dia meletakkan dahinya. Jadi dahi dan hidung sama-sama diletakkan di tempat dia sholat tersebut, di tanah atau di karpet atau di sajadah, ya, atau di tikar. Sudah jarang sekarang orang sholat di atas tikar, ha? Atau masih sering? Di daerah, masya Allah. Nah, dilanggar. Baik. Jadi ini adalah tata cara sujud. Wa yaqulu, apa yang dibaca ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, maha suci Rabbku, al-a'la, zat yang maha tinggi. Dan telah kita sebutkan sebelumnya, ya, ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat zat yang maha tinggi, al-ali, zat yang maha tinggi di atas arsy. Dan telah kita sebutkan sebelumnya, sebagian orang yang menyimpang dalam masalah akidah, ketika mereka menolak bahwa Allah itu adalah zat yang maha tinggi, mereka bahkan dengan beraninya mengatakan ketika sujud, Subhana rabbiyal asfal, atau di versi yang lain, Subhana rabbiyal adna, maha suci Rabbku
Allah zat yang maha rendah. Ajib. Ya, ta'ala Allah amma yaqulun. Allah maha tinggi dari apa yang mereka katakan tersebut. Ini kalimat yang berbahaya, kekufuran, berbahaya, ya. Maka itu yang dibaca subhana rabbiyal a'la, yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la li hadithi Hudzaifah as-sabiq. Dalilnya adalah hadis Hudzaifah yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya, ya, dalam rangkaian apa yang dibaca ketika berdiri, ketika rukuk, ketika i'tidal, kemudian ketika sujud. Maka dalam hadis tersebut ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Thumma yukabbiru, kemudian orang tersebut bertakbir. Wa yajlisu ala rijlihil yusra, kemudian dia duduk di atas kaki kirinya. Wa yansubul yumna, dan dia menegakkan kaki kanannya. Wa huwal iftirash, ini adalah duduk yang kita sebut dengan duduk iftirash, duduk di antara dua sujud. Cara kita ketika duduk di antara dua sujud itu yang disebut oleh para ulama duduk iftirash. Wa yaf'alu dzalika fi jami'i jalsatis shalah, dan hendaknya orang yang salat tersebut melakukan tata cara duduk seperti ini di seluruh duduknya salat, illa fit tasyahhudil akhir, kecuali di tasyahud akhir. Fa innahu yatawarrak, maka dia duduk secara tawarruk. Bagaimana duduk secara tawarruk? Bi ayyajlisa 'alal ardi wa yukhrija rijlahu al-yusra minal khalfil ayman. Tata cara duduk tawarruk itu adalah ketika dia duduk di atas tanah, yakni kaki kirinya itu dimasukkan ke bawah betis kaki kanannya. Persis bagaimana ketika kita duduk di tasyahud akhir, di misalkan akhir dari salat zuhur, akhir dari salat asar, akhir dari salat maghrib, akhir dari salat isya. Ini perkataan yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dan telah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang tata cara duduk di duduk tasyahud. Para ulama berbeda pendapat. Zahir perkataan Syekh Sa'di rahimahullah, beliau memilih pendapat Syafi'iyah. Apa kaidahnya di Syafi'iyah? Kaidahnya adalah semua duduk di dalam sholat itu adalah dengan cara iftirash, kecuali tasyahud akhir, maka duduknya tawarruk. Ini kaidah Syafi'iyah. Semua duduk di dalam sholat duduknya adalah dengan cara iftirash, kecuali tasyahud akhir, maka duduk tawarruk. Sehingga ketika seseorang itu duduk di antara dua sujud, iftirash. Tasyahud awal, iftirash. Duduk sebelum sujud sahwi, iftirash. Tasyahud akhir, tawarruk. Baik itu tasyahud akhir di salat zuhur, ataupun tasyahud akhir di salat asar, ataupun tasyahud akhir di salat maghrib, ataupun tasyahud akhir di salat isya, dan juga tasyahud akhir di salat subuh. Demikian pula tasyahud akhir di salat tarawih, demikian juga tasyahud akhir di witir dan seluruh salat yang lain, salat gerhana, salat istisqa, salat khauf, semuanya. Ini kaidah siapa? Syafi'iyah rahimahumullah ta'ala. Nah sekarang, kecuali kalau safnya, ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kecuali kalau safnya padat sekali dan kita tidak bisa duduk secara tawarruk di tasyahud akhir. Ya, kalau kita memaksakan duduk tawarruk, kita akan mengencet orang di sebelah kiri kita. Ya, maka kalau misalkan dikhawatirkan demikian, maka nggak apa-apa kita tidak duduk secara tawarruk, tapi duduk secara iftirash.
Jadi duduk secara tawarruk atau iftirash ini sunnah, bukan perkara wajib ataupun perkara rukun dalam solat. Telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya apa bedanya rukun dengan wajib dengan sunnah. Ada yang bisa mengulangi? Murojaah. Ya Mas saya. Rukun wajib dilakukan atau tidak? Bagaimana kalau ditinggalkan secara sengaja? Salatnya batal. Bagaimana kalau ditinggalkan karena lupa? Tidak sah, harus mengulangi rukun tersebut bahkan walaupun sudah rakaat terakhir sudah selesai. Nanti kita bahas itu insyaallah secara terperinci ya, misalkan. Jadi intinya harus tetap diulangi supaya sholatnya sah. Kalau tidak diulangi sudah lama gitu, tidak sah, harus diulangi kembali. Baik, misalkan kita sudah sholat asar tadi jam 3-an, kemudian baru sadar kita sholat sendirian misalkan. Tadi kayaknya Anda di rakaat keempat itu tidak membaca surat Al-Fatihah, atau Anda sepertinya di rakaat pertama langsung baca surat pendek. Habis doa iftitah, karena saking semangatnya langsung baca surat pendek, tidak baca surah Al-Fatihah. Baru ingat sekarang 4:30. Apa yang harus dilakukan? Wajib mengulangi salatnya tersebut. Ya, tapi bagaimana kalau misalkan baru ingatnya di tengah salat? Rakaat pertama yang lupa, di kemudian yakni sebelum salam baru ingat. Wajib mengulangi rakaat yang pertama tadi. Baik, wajib nambah 1 rakaat. Ya, itu nanti kita bahas secara lebih terperinci insyaallah. Tapi intinya rukun tidak bisa ditolerir. Harus dikerjakan, kalau ditinggalkan sengaja tidak sah, kalau kemudian ditinggalkan karena lupa tidak sah, harus diulangi. Kalau wajib gimana? Perkara yang wajib dalam sholat harus dikerjakan atau tidak? Harus, namanya aja wajib. Antum kurang jelas apa? Namanya saja sudah wajib. Kalau ditinggalkan secara sengaja tidak sah. Ditinggalkan secara kalau ditinggalkan secara sengaja tidak sah. Kalau ditinggalkan secara tidak sengaja, lupa misalkan, gimana? Nanti sujud sahwi. Itu kalau wajib. Kalau sunnah harus dikerjakan? Tidak harus. Kalau ditinggalkan secara sengaja tidak masalah, tapi pahalanya berkurang ya. Kalau ditinggalkan tidak sengaja, lebih-lebih tidak masalah lagi. Baik. Nah, duduk tawarruk atau iftirash ini masuk yang mana? Rukun, wajib, atau sunnah? Sunnah kita sebutkan tadi. Ada satu lagi istilah yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu syarat. Apa bedanya antara rukun dengan syarat? Sekarang Anda tidak mau jawab, antum yang jawab. Apa bedanya rukun dengan syarat? Rukun termasuk amalan ibadah tersebut, sedangkan syarat di luar amalan ibadah tersebut. Perbedaan kedua? Syarat harus selalu berlangsung sampai akhir amalan. Ya, jadi rukun itu adalah bagian dari amalan ibadah itu sendiri. Membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat itu bagian dari sholat itu sendiri. Jadi membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun. Ruku itu bagian dari sholat itu sendiri. Makanya ruku itu kita sebut rukun. Tapi syarat, misalkan salah satu syarat sah sholat adalah wudu. Apakah ketika seorang berwudu kita katakan dia lagi sholat? Tidak kita katakan demikian. Dia lagi berwudu, belum sholat, tak lagi sholatnya setelah selesai berwudu. Jadi wudu bukan kita sebut sebagai sholat. Dia di luar amalan sholat. Itu perbedaan yang pertama antara rukun dengan syarat. Rukun itu bagian dari amalannya, sedangkan syarat bukan bagian dari amalannya. Dia suatu yang berbeda. Baik. Contoh lain syarat misalkan apa? Menutup aurat. Antum pakai baju mau sholat, apakah kita katakan antum sudah sholat sekarang? Belum, sholatnya entar lagi setelah pakai baju, bil wudu, ya, menghadap kiblat dan seterusnya, syarat-syarat yang lain. Kemudian perbedaan kedua adalah kalau syarat itu harus ada dari awal sampai akhir amalan ibadah itu. Wudu misalkan harus ada dari awal sampai akhir. Kalau wudunya cuma ada
dari rakaat pertama sampai rakaat ketiga dari sholat asar, rakaat keempat wudunya batal, apakah sholatnya sah? Tidak sah. Harus mustamir, harus ada dari awal sampai akhir amalan ibadah tersebut. Sedangkan rukun tidak kita bayangkan dia selalu ada. Contohnya misalkan rukun pertama dari sholat apa? Takbiratul ihram. Setelah rukun pertama takbiratul ihram, kemudian berlanjut kepada aktivitas yang lain di dalam sholat tersebut. Rukun berikutnya apa setelah takbiratul ihram? Membaca surat Al-Fatihah. Rukun berikutnya setelah itu apa? Ruku. Rukun berikutnya setelah itu apa? I'tidal. Rukun berikutnya setelah itu apa? Sujud, dan seterusnya. Ya, jadi rukun itu selalu silih berganti. Dan di antara rukun bisa jadi kita selipkan dengan perkara yang wajib, perkara yang sunnah. Begitu ya. Ya, seperti tadi kita selipkan antara takbiratul ihram dengan membaca surah Al-Fatihah, kita selipkan beberapa sunnah. Baca doa iftitah, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum kemudian membaca surat Al-Fatihah. Baik. Itu perbedaan antara rukun dengan apa? Dengan syarat. Nah, kita kembali lagi ke masalah tata cara duduk ketika tasyahud. Itu tadi kita telah sebutkan pendapat yang pertama, pendapatnya Syafi'iyah, yaitu semua tata cara duduk di dalam sholat itu iftirash kecuali tasyahud akhir, maka tawarruk. Sedangkan kaidahnya Hanabilah, pendapatnya Hanabilah dalam masalah tersebut adalah hukum asalnya duduk ketika sholat adalah iftirash. Jadi sama, hukum asalnya adalah iftirash kecuali ketika dalam sholat tersebut ada dua tasyahud, maka tasyahud akhirnya tawarruk. Ketika dalam sholat tersebut ada dua tasyahud, maka tasyahud akhirnya tawarruk. Sedangkan tasyahud yang pertama tetap iftirash. Sehingga kalau kita terapkan, kalau zuhur ada berapa tasyahud dalam sholat zuhur? Ada dua. Sehingga tasyahud pertama iftirash, kemudian tasyahud yang kedua, tasyahud yang terakhir tawarruk. Demikian pula asar, demikian pula maghrib, demikian pula isya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan sholat subuh? Ada berapa tasyahud? Satu. Ya, jangan bilang dua. Antum tidak setiap rakaat tasyahud di sholat subuh, ha? Masih ngantuk berarti. Baik. Jadi di sholat subuh tasyahudnya cuma satu kali, sehingga duduknya iftirash. Sholat tarawih 2 rakaat, ada berapa tasyahud? Dalam 2 rakaat tersebut satu, jadi duduknya iftirash. Sholat witir 3 rakaat, berapa tasyahud? Satu saja. Karena sholat witir 3 rakaat tidak boleh disamakan seperti sholat maghrib. Jadi tasyahudnya harus cuma satu saja, supaya berbeda dengan sholat maghrib. Jadi cuma ada satu tasyahud, berarti duduknya harusnya bukan wajib ya. Itu kita katakan tadi sunnah saja. Harusnya apa? Iftirash. Siapa yang Ramadan kemarin duduknya tawarruk ketika salat witir? Ya, duduknya iftirash. Baik. Nah, jadi itu ada dua pendapat dalam masalah ini memang. Dan ana telah sebutkan sebelumnya, ana sebenarnya lebih cenderung pada pendapatnya Hanabilah dalam masalah ini. Wallahu alam, tapi ini adalah pendapat yang memang ada khilaf dan tidak terlalu besar perbedaannya, karena ini tidak menyangkut masalah apakah ini wajib, apakah ini bisa membatalkan sholat dan seterusnya. Tidak. Ini masalah mana yang lebih afdol saja. Tayyib, sunnah. Sekarang kita lanjut. Yakni yaftarishu fil jalsah baina sajadatain wa fi jalsat tasyahudil awal wa yatawarraq fit tasyahudil akhir. Sekarang Syekh Al-Qusair menjelaskan pendapat yang disebutkan oleh Syekh Sa'di. Pendapat yang disebutkan oleh Syekh Sa'di zahirnya adalah pendapatnya Syafi'iyah. Yakni duduk iftirash ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian ketika tasyahud awal juga iftirash. Adapun di tasyahud akhir maka tawarruk. Wal iftirash huwa ayansuba rijlahul yumna wa yajlisa ala batni rijlihil yusra. Duduk iftirash itu adalah ketika kita menegakkan kaki kanan
menegakkan kaki kanan itu maksudnya adalah telapak kaki ditegakkan begitu, bukan betis ditegakkan, bukan kemudian seperti di warteg gitu betul? Bukan. Tapi kakinya yang Syekh Rafi jangan ketawa-ketawa itu. Jadi telapak kakinya tidak masalah, Syekh Rafi antum ketawa tidak masalah. Anda cuma bercanda. Jadi telapak kakinya yang ditegakkan. Baik, terbayang duduk iftirash. Telapak kaki kanan ditegakkan. Kemudian dia duduk di atas kaki kirinya. Jadi iftirash, kita bisa membayangkan iftirash berarti bokong kita duduk di atas telapak kaki kiri atau di atas kaki kiri. Wa tawarruk, adapun tata cara duduk tawarruk, huwa ayan subarijlahul yumna, kaki kanan, telapak kaki kanan juga ditegakkan. Wa yaj'ala asfala rijlihil yusra tahta saqihi al yumna, dan dia letakkan telapak kaki kirinya di bawah betis kanannya, duduk tawarruk. Wa yajlisa ala alyatihi, dan dia duduk di atas bokongnya, yakni bokongnya sebelah kiri itu menapak di tanah. Wa dalla ala dzalika haditsu Abi Humaid al-Mutaqaddam. Hadisnya yang digunakan oleh para ulama dalam pendapat ini, para ulama yang memegang pendapat ini adalah hadis Abu Humaid yang telah berlalu. Wa fihi, dan di dalamnya ada sabda Nabi Muhammad atau ada penjelasan para sahabat, fa idza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihil yusra wa yansubal yumna. Ketika orang tersebut duduk di antara yakni dua rakaat, atau ketika orang tersebut duduk ketika rakaat kedua, berarti maksudnya tasyahud awal, jalasa ala rijlil yusra, dia duduk di atas kaki kirinya, yakni duduk iftirash. Wa nasabal yumna, dan dia menegakkan telapak kaki kanannya. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah, dan ketika dia duduk di rakaat terakhir, yakni tasyahud akhir, qaddama rijlahu al yusra, dia mengedepankan kaki kirinya, wa nasabal ukhra, dan tetap menegakkan telapak kaki kanannya. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan dia duduk di atas bokongnya. Itu tata cara duduk tawarruk. Jadi kita mau memilih salah satu pendapat, ya itu tentunya harus berdasarkan studi dalil, ya studi dalil. Akan tapi di sini kita lihat, yakni penulis dan pensyarah mencukupkan diri dengan menyebutkan satu pendapat saja, yaitu pendapat Syafi'iyah. Adapun anak pribadi lebih cenderung pada pendapat Hanabilah. Tapi dalam masalah ini perkaranya lapang insyaallah taala, tidak yakni kemudian bukan merupakan perkara khilaf yang bisa membatalkan sholat. Tapi tentunya analisa dalil Anda berusaha menghindari supaya tidak terlalu panjang. Kita lanjutkan saja ya insyaallah. Wa yaqulu rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Ini yang dikatakan oleh seseorang ketika duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Li hadits Ibnu Abbas, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bainas sajdatayn, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beliau mengucapkan ketika duduk di antara dua sujud, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wa'afini, ampunilah aku, ya maknanya atau lindungilah aku, maknanya berkisar antara itu. Wahdini, berikanlah aku petunjuk, warzuqni, dan berikanlah rizki kepadaku. Akhrajahu Abu Daud bihadzal lafzi wa Tirmidzi wa Ibnu Majah binahwihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dengan lafaz ini, kemudian Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah dan selainnya. Wa qala Tirmidzi, At-Tirmidzi rahimahullah beliau berkata, ini haditsun gharib, ini adalah hadits gharib. Wa qala Ibnu Hajar fi Talkhis, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani, fihi Kamil Abul Ala wa huwa mukhtalafun fi. Di dalam sanad hadis ini ada Kamil Abul Ala, dan orang ini termasuk orang yang diperselisihkan, apakah termasuk perawi yang thiqah atau perawi yang dhaif. Tapi ala kulli hal, ini adalah hadis yang diamalkan oleh para ulama. Tetapi ya tentunya minimalnya mengucapkan apa? Rabbighfirli, Rabbighfirli, begitu ya minimalnya.
Minimalnya mengucapkan Rabbighfirli. Kalau mau dilanjutkan Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Baik. Jadi ini adalah kalimat doa, ya. Ini adalah kalimat doa. Kalau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, maka itu kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tsumma yasjudu ats-tsaniyah kal-ula. Kemudian orang tersebut yang sedang sholat tersebut sujud lagi yang kedua sebagaimana dia sujud sebelumnya. Ini masih di satu rakaat. Jadi barusan kita membahas ketika dia sujud pertama kali setelah i'tidal, setelah berdiri i'tidal dia sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, ya, kemudian sujud lagi. Dan tentunya ketika pergerakan itu mengucapkan takbir Allahu Akbar. Tsumma yanhadu mukabbiran ala suduri qadamai. Kemudian dia bangkit sembari mengucapkan takbir dengan bertopang pada suduri qadamai, ala suduri qadamai. Apa yang dimaksud dengan sadrul qadam? Sadrul qadam itu adalah kalau misalkan ini kaki, sadrul qadam itu adalah bagian di sini. Ya, terbayang? Kalau ini kaki, telapak kaki, maka sadrul qadam itu yang di sini. Ini jari, maka bagian ini di kaki. Jadi bangkit dengan bertopang pada bagian tersebut. Tentunya insya Allah kita semua telah melakukan itu. Ada yang bangkit bertopang pada ujung jari kaki. Sakit, ya, betul. Kedua ujungnya, benar-benar ujungnya, ha? Ya, tentunya sakit atau bahkan tidak bisa. Ya, itu namanya sadrul qadam. Sadrul qadam huwa alladhi yali asabi'al qadam. Sadrul qadam itu adalah bagian telapak kaki yang bersebelahan atau berdekatan dengan jari-jari kaki. Bagian tadi yang kita sebutkan. Ini berarti apa? Bangkit dari sujud yang kedua di rakaat tersebut, bangkit ke gerakan apa? Bangkit ke gerakan apa? Duduk atau berdiri? Berdiri. Ya, untuk menuju ke rakaat berikutnya. Ini masih kita mengasumsikan rakaat, anggaplah rakaat pertama begitu, ya. Jadi bangkit menuju posisi berdiri kembali. Wan nuhudu ala suduril qadamain jaa fihi haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan bangkit di atas bagian kaki yang kita sebut tadi, sudurul qadamain atau bentuk tunggalnya sadrul qadam, itu adalah sesuai dengan apa yang disebutkan di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhadu fi sholati ala suduri qadamai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit ketika salat dengan bertopang pada sudur qadam beliau. Sudur qadam yakni tadi sadrul qadam tadi, ya, bagian di kaki yang bersebelahan dengan jari-jari kaki. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, wa dzakara anna fi sanadi Khalid bin Iyas. Beliau menyebutkan bahwa di sanad hadis ini adalah Khalid bin Iyas, wa huwa dhaifun inda ahli hadis. Dan orang ini, perawi ini adalah perawi yang dhaif menurut ahli hadis. Lakinnahu qala alaihi al-amalu inda ahli al-ilm. Akan tapi At-Tirmidzi berkata, para ulama mengamalkan hadis ini, walaupun perawinya lemah, karena lemahnya tidak begitu parah. Wa ikhtiyarul muallif annahu la yajlisu lil istirahah. Baik. Ini pembahasan yang juga menarik, ya. Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau tidak menyebutkan jalsah istirahah, duduk istirahah ketika mau bangkit ke rakaat berikutnya. Ya, tidak disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau ini Manhajus Salikin. Jadi Syekh Al-Qusair menjelaskan, mensyarah, perhatikan bahwa penulis, yakni Syekh Sa'di rahimahullah, tidak menyebutkan duduk untuk istirahah. Wa huwal masyhuru fi madhhabil Hanabilah.
Dan ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan para ulama Hanabilah, pendapat muktamad di Hanabilah. Wa ilaihi dhahaba jumhurul ulama, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah. Selain Hanabilah juga Hanafiyah dan juga Malikiyah. Jadi ini jumhur ulama. Pendapatnya jumhur ulama, tidak disunnahkan duduk istirahat sebelum bangkit ke rakaat berikutnya. Qala Ahmad, aktsarul ahadits ala hadza. Sebagian besar hadis-hadis yang menceritakan tentang tata cara salat Nabi Muhammad SAW itu berdasarkan pendapat ini. Tidak disebutkan duduk istirahat, kecuali di sedikit hadis saja. Kecuali di sedikit hadis saja. Wa dhahaba ila istihbabi jalsatil istirahah Asy-Syafi'i wa Ahmad fi riwayatin anhu. Adapun pendapat kedua dalam masalah ini adalah bahwa jalsatul istirahah, duduk istirahat itu istirahat ya, istirahat. Itu sunnah atau mustahab ya, mustahab atau sunnah. Siapa yang berpendapat? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad. Sebagaimana kita sebutkan berkali-kali bahwa di dalam mazhab Hambali itu banyak sekali khilafun nazil istilahnya. Ada khilafun nazil, ada khilaful ali. Al-khilaful ali wal khilafun nazil. Al-khilafun nazil maksudnya adalah khilaf internal. Jadi dalam mazhab tersebut memang ada beberapa pendapat dalam satu mazhab. Adapun al-khilaful ali adalah khilaf antar mazhab. Khilaf antar mazhab. Dan mazhab Hambali adalah mazhab yang paling banyak al-khilafun nazil di dalamnya. Ini telah ana berkali-kali sebutkan. Pendapat mazhab yang paling banyak al-khilafun nazil. Sehingga hampir-hampir dalam banyak masalah seluruh pendapat tiga mazhab yang lain tercover semuanya dalam khilaf nazil di dalam mazhab Hambali. Khilaf internalnya mencakup khilaf antar mazhab. Semua pendapat mazhab yang lain ada di dalam mazhab Hambali. Dan itu telah berkali-kali Anda sebutkan, itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya ya. Sisi negatifnya adalah kita jadi pusing belajar banyak pendapat. Sisi positifnya adalah kita belajar mazhab Hambali itu serasa belajar seluruh mazhab. Makanya para ulama Hanabilah dan menuntut ilmu Hanabilah lebih terbuka dengan perbedaan pendapat. Tidak sefanatik sebagian orang di mazhab lain yang fanatik. Tentunya mazhab lain tidak semuanya fanatik, tapi ada beberapa yang fanatik. Nah, biasanya Hanabilah ada juga yang fanatik, tapi lebih terbantu dengan banyaknya perbedaan pendapat sehingga lebih terbantu saja begitu ya. Sehingga tidak fanatik pada satu pendapat. Karena di kalangan internal mazhab saja sudah banyak pendapat. Baik. Maka itu sisi positifnya. Sekarang kita lihat, jadi pendapat yang kedua yaitu bahwa duduk istirahat sebelum bangkit ke rakaat berikutnya itu adalah perkara yang dianjurkan. Ini pendapatnya siapa? Al-Imam Syafi'i dan pendapat kedua dari Imam Ahmad. Adapun pendapat pertama dari Imam Ahmad tadi yang kita sebutkan, tidak dianjurkan duduk istirahat. Wastadallu bi hadithi Malik ibn al-Huwairits wa hadithi Abi Humaid as-Sa'idi. Dan para ulama yang memegang pendapat bahwa duduk istirahat itu dianjurkan, mereka berpegang pada hadis, sedikit hadis, yaitu hadis Malik ibn al-Huwairits dan hadis Abu Humaid as-Sa'idi. Adapun hadis Malik, amma hadis Malik fa fihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli, bahwa beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan, akhrajahu al-Bukhari. Bahwa beliau, yakni Malik ibn al-Huwairits,
radhiyallahu anhu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, dan ketika di rakaat yang ganjil dari salatnya tersebut, beliau tidaklah bangkit kecuali beliau sudah duduk secara sempurna. Itu berarti apa? Habis sujud, duduk secara sempurna, baru kemudian bangkit. Itu berarti apa? Nah, duduk secara sempurna ini berarti apa? Duduk istirahat. Tapi kenapa disebut di hadis ini cuma di rakaat yang ganjil? Berarti yang di rakaat yang genap tidak dianjurkan duduk istirahat. Karena tasyahud. Baik, karena tasyahud. Jadi di rakaat kedua misalkan tasyahud awal perlu duduk istirahat? Tidak perlu, karena sudah duduk tasyahud awal kemudian bangkit. Bagaimana dengan di rakaat terakhir? Bagaimana di rakaat terakhir? Perlu duduk istirahat? Sudah beres salatnya ya. Baik. Kali ini antum fokus ya insyaallah. Nah, sekarang kita lihat jadi di sini ini hadis Malik Ibn al-Huwairits. Dalil yang digunakan oleh Syafi'iyah dan pendapat kedua di Hanabilah. Itu hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan duduk istirahat itu. Dan hadis ini akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Hadis yang kuat secara sanad. Tetapi terhadap hadis ini para ulama berbeda pandangan. Itulah mengapa kemudian ada perbedaan pendapat. Para ulama yang mengatakan tidak dianjurkan duduk istirahat, mereka landasannya adalah banyak sekali hadis-hadis yang lain yang membahas tentang tata cara salat Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan duduk istirahat. Cuma di dua hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Huwairits dan Abu Humaid As-Sa'idi. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi kita baca sekarang. Wa amma hadithu Abi Humaid fa fihi. Adapun hadis Abu Humaid di dalamnya, karena hadisnya panjang, kemudian di situ thumma thana rijlahu wa qa'ada wa tadala hatta yarji'a kullu 'azmin fi mawdi'ihi thumma nahada thumma sana'a fi raq'ati tsaniyah mithla dzalik. Beliau kemudian membelokkan kaki beliau, kemudian duduk dan punggung beliau diluruskan sampai seluruh tulang beliau kembali ke tempatnya, yakni setelah sujud, sebelum bangkit beliau duduk secara tegak dulu sampai seluruh bagian tulang di punggung beliau tegak berada di tempatnya, kemudian baru beliau bangkit. Ini berarti apa? Duduk istirahat. Ini berarti apa? Duduk istirahat. Tsumma sana'a fi raq'ati tsaniyah mithla dzalik. Kemudian beliau melakukan di rakaat kedua seperti itu juga. Yani dalam rangka untuk tasyahud awal atau tasyahud akhir kalau salat subuh atau salat dua rakaat ya. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan sahih, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata ini adalah hadis hasan sahih. Wa aslul hadits fil Bukhari duna hadhihi lafdhah. Akan tapi hadis ini memiliki asal, memiliki pondasi juga di Sahih Bukhari, tapi lafadznya berbeda. Jadi para ulama yang memilih pendapat bahwa duduk istirahat itu tidak dianjurkan, mereka berpendapat mayoritas hadis yang membahas tentang tata cara salat Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan duduk istirahat. Cuma di segelintir hadis yang disebutkan oleh, yang diriwayatkan oleh Malik Ibn al-Huwairits dan Abu Humaid As-Sa'idi. Sehingga ini kita pahami bahwa pada saat itu saja Nabi Muhammad SAW melakukan hal tersebut. Mungkin karena adanya uzur, seperti karena sedang sakit. Kalau langsung bangkit pusing, atau yang kita sebut dengan istilah keliengan. Antum tahu istilah itu? Keliengan? Hah? Pusing? Nggak tahu istilah? Jangan membuat anak merasa kayak anak beda sendiri. Nah, nggak tahu. Ya Nabil tahu ya. Saya Alifiyah tidak tahu. Baik.
Ya, jadi bisa jadi karena ada uzur seperti sakit atau karena usia beliau sudah sepuh sehingga pada saat itu saja beliau melakukan duduk istirahat. Jadi ini pendapatnya jumhur. Adapun pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwa itu dianjurkan adalah pendalilan mereka. Naam, mayoritas hadis tidak menyebutkan hal tersebut. Tapi bukankah tata cara solat tidak harus disebutkan di seluruh dalil? Cukup disebutkan di sebagian hadis saja. Satu hadis saja sudah cukup untuk membuat kita menyimpulkan bahwa ini disyariatkan. Begitu ya. Coba kita lihat bagaimana para ulama saling bersaing argumentasinya. Betul? Nah, lihat bagaimana saling bersaing. Wa dzakara Tahawi fi syarh Ma'anil Athar. At-Tahawi berkata dalam syarah Ma'anil Athar kitab beliau ya, Tahawi ponakannya Al-Muzani. Siapa Al-Muzani? Muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi At-Tahawi ponakannya Al-Muzani. Al-Muzani muridnya Syafi'i, mazhab beliau Syafi'i, tapi ponakannya itu At-Tahawi mazhabnya Hanafi. Ya. Anna riwayat an Abi Humaid fi itsbatiha muta'aridah, bahwa riwayat dari Abu Humaid dalam penetapan apakah ada duduk istirahat itu saling kontradiktif. yakni riwayat atau hadis dari Abu Humaid terkadang menyebutkan duduk istirahat, terkadang tidak menyebutkan duduk istirahat. Jadi minimal hadis yang lebih meyakinkan cuma satu, hadis Malik ibnul Huwairits yang telah kita sebutkan tadi. Wa man la yaqulu bistihbabiha yujibu an hadhil ahadits. Para ulama yang memilih pendapat bahwa duduk istirahat itu tidak dianjurkan, mereka menjawab hadis-hadis tadi Malik bin Huwairits dan Abu Humaid As-Sa'idi bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha li hajah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut karena adanya suatu kebutuhan. Imma kibarun, bisa jadi karena usia sepuh, au maradun, atau karena sakit, au ghairi dzalik, atau alasan-alasan yang lain. Li'annahu lam yadhkurha kullu man wasafu salatan nabi ghairu Malik ibn al-Huwairits, ghairu Malik ibn al-Huwairits wa Abi Humaid, ya. Karena tidak ada yang menyebutkan tentang duduk istirahat, jalsa istirahat. Setiap yang menyebutkan hadis tentang tata cara salat Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang menyebutkan duduk istirahat kecuali Malik bin Huwairits dan Abu Humaid. Ini pendapatnya jumhur, argumentasinya jumhur. Tapi wallahu alam, ana pribadi lebih cenderung pada pendapat kedua. Kenapa demikian? Apa pendapat kedua? Dianjurkan atau tidak dianjurkan? Dianjurkan. Pendapatnya siapa? Pendapatnya siapa? Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di riwayat kedua. Pendapat kedua dari Imam Ahmad. Mengapa demikian? Karena hukum asalnya dari perbuatan Nabi Muhammad SAW adalah untuk ditiru. Apalagi ini dalam konteks solat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihatku solat. Dan penjelasan argumentasinya jumhur ulama, termasuk juga di dalamnya pendapat muktamad di mazhab Hambali. Jadi walaupun ana lebih dekat pada mazhab Hambali selama ini begitu ya, tapi dalam masalah ini anda lebih cenderung pada yang bukan pendapat muktamad di mazhab Hambali. Argumentasi mereka adalah ketika mengatakan bahwa itu Nabi Muhammad SAW melakukan seperti itu karena adanya uzur seperti sepuh, seperti sakit atau uzur yang lain. Kita katakan argumentasi ini butuh dalil. Ini kurang meyakinkan, yakni kurang kuat. Bukan kurang meyakinkan, tapi minimal kurang kuat. Butuh tambahan penyokong, butuh support tambahan untuk mendukung pendapat ini. Ya.
argumentasi yang mengatakan itu Nabi Muhammad SAW melakukan hal itu karena ada uzur. Kita katakan, apa dalil antum? Kita punya hukum asal. Setiap yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum asalnya apa? Ketika beliau sedang mencontohkan amalan ibadah, hukum asalnya adalah untuk kita tiru. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Adapun argumentasi jumhur bahwa ini mayoritas sahabat yang meriwayatkan tata cara salat Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan hal tersebut. Kita katakan itulah mengapa kita katakan bahwa duduk istirahat itu cuma sunnah. Ya, ini terkadang beliau atau mayoritas beliau tidak melakukannya, tapi dalam sebagian momen beliau hendak menjelaskan ini juga disyariatkan dalam sholat. Itulah mengapa Malik bin Huwairits melihatnya. Ini sanadnya sahih Bukhari. Bukan seperti sanad yang Tirmidzi tadi yang ada perawi yang dhaif. Tidak, ini hadis di sahih Bukhari. Malik bin Huwairits melihatnya. Khalas. Adapun klaim bahwa itu Nabi Muhammad SAW karena ada uzur. Nah, ini butuh dalil penguat berikutnya. Ini kurang kuat. Kita lebih baik berlandaskan pada hukum asal, yakni setiap yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sholat beliau itu adalah bagian dari sholat itu sendiri. Nah, fakta bahwa mayoritas kesempatan yang lain Nabi Muhammad SAW tidak melakukan itu menunjukkan bahwa ini hukumnya sunnah. Ya Allah alam, ini adalah pendapat yang ana cenderung ya keluar dari pendapat Mu'tamad Hanabilah Hambali, tapi menuju ke riwayat kedua di Hambali. Betul tidak? Keluar dari pendapat Mu'tamad, pendapat pertama menuju pendapat kedua. Ya, ini masih muskilah. Dan juga bertepatan dengan pendapat mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Baik. Ya, jadi kalau penulis atau pensyarah mengisyaratkan ada khilaf kemudian membahas dalilnya baru kita bahas begitu ya. Kalau tidak disinggung maka kita juga tidak singgung supaya menyingkat waktu. Baik. Kemudian penulis berkata, Syekh Sa'di rahimahullah, beliau berkata, wa yusalli rakaat ats-tsaniyah kal ula. Kemudian orang tersebut melakukan rakaat kedua seperti rakaat pertama. Tata caranya dari berdiri, dari ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Yakni fi sifah, yakni tata cara rakaat kedua sama seperti rakaat pertama, illa, tapi ada pengecualian. Illa annahu laisa fi tsaniyah istiftah wa la ta'awudz. Tapi di rakaat kedua tidak ada doa istiftah. Kita tidak membaca doa istiftah atau iftitah di rakaat kedua, dan juga kita tidak mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum membaca surah Al-Fatihah. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Bal yanhadu mukabbiran. Akan tapi ketika orang tersebut sholat, bangkit dari rakaat pertama, dari sujud di rakaat pertama, dia bangkit sembari mengucapkan Allahu Akbar. Dan berdasarkan penjelasan kita barusan ya, dianjurkan berarti duduk istirahat ya. Tsumma yubasmil idza istatamma qa'iman. Kemudian orang tersebut mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ketika sudah tegak berdiri. Wa yaqra'ul Fatihah. Kemudian orang tersebut membaca surat Al-Fatihah. Karena di mazhab Hambali, Syekh Sa'di dan Syekh Al-Qusayr ini backgroundnya Hambali ya. Di mazhab Hambali, basmalah itu bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi ayat pertama dari surah Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun basmalah maka itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi tetap harus dibaca di salat, dibaca secara sir. Adapun Syafi'iyah misalkan berpendapat bahwa basmalah itu ayat pertama dari surah Al-Fatihah, sehingga dibaca jahar juga di salat-salat yang dijaharkan. Ini khilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Baik, jadi kita lihat ketika rakaat kedua langsung membaca basmalah, kemudian
lanjut alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya tanpa membaca ta'awudz sebelumnya. Wala yaqra'u syai'an minal Fatihah qabla ay yastatimma qa'iman. Tidak boleh bagi dia untuk membaca surat Al-Fatihah sebelum dia tegak berdirinya. Fa in fa'ala lam tasih. Kalau dia melakukannya, maka ini rakaatnya tersebut tidak sah. Harus diulangi. Karena berarti dia melakukan rukun membaca surah Al-Fatihah rukun sebelum waktunya dimulai. Waktunya dimulai kapan? Setelah tegak berdirinya di rakaat kedua tersebut. Nah, ini belum tegak membaca surah Al-Fatihah. Ini tidak boleh. Harus diulangi rakaat tersebut. Kalau dia menyadari di dalam sholat. Kalau sudah lama baru nyadari 2 jam setelahnya diulang sholatnya. Baik. Tsumma yajlisu litasyahudil awal. Kemudian setelah rakaat kedua selesai, ya, setelah sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi di rakaat kedua, kemudian dia duduk untuk tasyahud awal. Wasifatuhu, dan tata cara tasyahud awal adalah yakni bacaan yang dibaca ketika tasyahud awal, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ya, ini pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, wassalawat wattayyibat. Ini pujian dan doa dan ya ini intinya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kemudian mengucapkan salam kepada engkau wahai Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, salam kepada kita dan kepada seluruh hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya, yakni hamba Allah dan rasulnya. Wa hadhihi sifah waradat fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tata cara ini, ucapan ini ketika tasyahud awal disebutkan di hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa innakum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian idza fa'altum dzalika, kalau mengerjakan hal tersebut, faqad sallamtum ala kulli 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard, maka engkau telah memberikan salam, ucapan salam kepada setiap hamba Allah yang saleh di langit dan juga di bumi. Yani ketika mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ucapan salam kepada kita semua dan kepada seluruh hamba Allah yang saleh. Dan ini yang dianjurkan untuk diucapkan ketika kita masuk ruangan atau masuk rumah yang kosong. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yakni muttafaqun alaihi. Tsumma yukabbiru, kemudian bertakbir, wa yusalli baqi salatihi bil Fatihah fi kulli rakaah. Kemudian bertakbir ini maksudnya apa? Bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga, kalau ada rakaat ketiga di salat tersebut, ya. Kemudian dia mengerjakan sisa salatnya dengan membaca surat Al-Fatihah saja di setiap rakaat, tidak perlu surat pendek. Tsumma yatashahhadu at-tashahhud al-akhir. Kemudian nanti di rakaat terakhir dia baru melakukan tasyahud akhir. Wa huwal madhkur wa yazidu ala ma taqaddam. Ucapan yang dibaca ketika tasyahud akhir adalah sebagaimana yang disebutkan di tasyahud awal, tapi ada tambahan. Tambahannya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid,
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberikan salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Salawat dari Allah maksudnya adalah pujian dari Allah di hadapan penduduk langit, di hadapan al-mala'il a'la, di hadapan para penduduk langit. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya Engkau zat yang maha terpuji dan zat yang maha agung, maha mulia. Dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberikan keberkahan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya Engkau zat yang maha terpuji dan maha agung dan maha mulia. Kata al kita terjemahkan barusan keluarga. Ada makna kedua, yakni orang-orang yang mengikuti, seluruh orang yang mengikuti hingga akhir zaman. Tidak hanya keluarga, yakni keturunannya saja atau yang memiliki hubungan darah saja, tapi seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW, seluruh pengikut Nabi Ibrahim. Itu makna kedua dari al. Amar Nabi sallallahu alaihi wasallam bisolati alaihi fi hadits Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berselawat kepada beliau di hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, wa lafdhuhu qala, dan lafadznya adalah dikatakan kepada Rasulullah, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amma salamu alayka faqad arafnahu, adapun ucapan salam kepada engkau kami telah mengetahuinya. Fa kaifas shalah, bagaimana dengan salat, yakni salawat kepada engkau? Qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Jadi ucapan tersebut memang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di hadis muttafaqun alaih ini, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita mempelajari bahwa ucapan yang kita baca di sholat itu kita pelajari dalilnya, bahwa itu ada di dalil, ya bahkan disebutkan di Bukhari atau Muslim atau keduanya, maka itu tentunya akan menambah keimanan kita dan keyakinan kita terhadap amalan sholat kita biiznillah ta'ala. Kemudian setelah itu bisa ditambah dengan mengucapkan kalimat doa, a'udzubillahi min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada Allah dari azab jahannam dan dari azab kubur dan dari azab kehidupan dan kematian dan dari fitnah al-masihud dajjal, dari ujian dan huru-hara yang ditimbulkan oleh al-masihud dajjal. Ja'a hadza, kalimat doa ini ya, ja'a hadza fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah secara marfu', yakni sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza tashahhada ahadukum, ketika kalian itu mengucapkan tasyahud, falyasta'idz billahi min arba', maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, aku berlindung kepada engkau ya Rabb dari azab jahannam, wa min azabil qabr, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari ujian kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan dari huru-hara al-masihud dajjal. Akhrajahul Bukhari wa Muslim wal lafdhu lahu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini adalah milik Muslim, redaksi yang disebutkan di Sahih Muslim. Wa yad'ullaha bima ahab, setelah itu baru dia silahkan untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang apa saja yang dia inginkan. Wa yad'ullaha bima ahab ay ba'da intihai min azkari tasahhud al-waridah, berdoa kepada Allah dengan sesuatu yang dia inginkan, yakni setelah selesai menyebutkan zikir-zikir atau ucapan-ucapan yang disebutkan di tasyahud. Li hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi tasyahud, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud tentang tasyahud, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhirih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir dari
tasyahud tersebut, "Tsummal yatakhayyar ahadukum minad du'a a'jabahu ilaihi fayad'u bihi." Kemudian dia bebas memilih doa apa saja yang dia inginkan dan dia berdoa kepada Allah dengan doa tersebut. "Tsumma yusallimu an yaminihi wa an yasarihi." Kemudian dia mengucapkan salam, menoleh ke kanan kemudian menoleh ke kiri sembari mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Li hadits Jabir bin Samurah, berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, qala, beliau berkata, "Kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi." Akhrajahu Muslim. Kami ketika salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala. Maka ini adalah tata cara solat, ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tata cara solat dari awal hingga akhir, ya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang penulis akan menyebutkan apa saja yang merupakan rukun, apa saja yang merupakan wajib, apa saja yang merupakan sunnah. Karena sebelumnya kita menyebutkan semua, ya, mau rukun, mau wajib, mau sunnah disebutkan semua. Supaya apa? Supaya orang lebih mudah beruntut. Nah, ini tata cara sholat dari awal hingga akhir. Nah, sekarang setelahnya, yang di pertemuan berikutnya insyaallah penulis akan memerinci mana yang merupakan rukun, mana yang merupakan wajib, mana yang merupakan sunnah, sehingga kita paham mana yang itu harus, tidak boleh tidak harus dilakukan, dan mana yang itu juga harus dilakukan tapi kalau ditinggalkan secara lupa, tidak sengaja, maka nanti harus sujud sahwi. Dan mana yang boleh ditinggalkan, dan itu termasuk perkara sunnah. Jadi pembahasan berikutnya ini sangat krusial supaya kita bisa memahami nanti bab sujud sahwi. Orang yang tidak paham pembahasan setelah ini, ya, perincian mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, biasanya tidak akan paham di pembahasan sujud sahwi. Jadi supaya pembahasan sujud sahwi menjadi mudah, kita harus fokus di pembahasan berikutnya ini insyaallah. Kapan? Nanti mau sekarang sampai Isya nanti. Jangan, ya, di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, silakan jika ada pertanyaan.